Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi. Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani Syabdul Qadir thumma ila jami'i masyayikhina masyayikh sidogiri masyayikh Tasuki masyayikh Zainul Hasan Genggo, khususan ila ruhi almarhum Kiai Haji Hasan Sepoh, almarhum Kiai Haji Hasan Saiful Rijal, almarhum Kiai Haji Hasan Abdul Bar, dan semua almarhumah guru-guru kita yang ada di pesantren Zainul Hasan Genggo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberi kita nikmat yang besar, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa bertatap muka dan bisa bermuwajahah dalam acara ini. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni adanya dinul Islam. Baiklah, kami Muhammad Ziyadi Animan, kelas 1B Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan, menerangkan mata kuliah studi Quran dengan tema Ayatul Muhkamat wa Ayatul Mutasyabihat. Baiklah, langsung saja dengan rumusan. 1. Bagaimana pengertian ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang kedua, apa saja jenis-jenis ayat muhkam dan ayat mutasyabihat. Yang ketiga, apa saja sebab-sebab adanya muhkam dan mutasyabihat. Yang keempat, bagaimana pandangan dan sikap para ulama tentang ayatul muhkamat dan ayatul mutasyabihat. Yang terakhir, apa saja hikmah mengetahui ayat muhkamat dan mutasyabihat. Itulah rumusan masalah yang akan kami bahas pada saat ini. Kita memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Pertama, muhkam secara lughat, secara bahasa adalah sesuatu yang kokoh, sesuatu yang kuat, jelas, fasih, dan membedakan yang hak dan yang batil. Terus selanjutnya mutasyabihat. Apa mutasyabih itu? Mutasyabih secara lugawi, secara bahasa adalah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lainnya. Kenapa? Kok tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya? Karena adanya kemiripan di antara keduanya. Berarti tidak bisa dibedakan karena ada kemiripan. Maka kita dapat simpulkan mengenai pengertian dari keduanya, yaitu pengertian muhkam dan pengertian mutasyabih. Terdapat banyak pendapat, yaitu diantaranya pertama, muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya. Berarti muhkam itu ayat yang sudah diketahui serta mudah diketahui apa yang dikehendaki ayat tersebut. Nah, sedangkan mutasyabih apa?
hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Berarti ayat-ayat mutasyabih itu ayat yang hanya maksudnya diketahui oleh Allah, kita tidak tahu. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah. Sedangkan mutasyabih mengandung banyak wajah, sehingga dalam mutasyabih itu masih yang namanya nanti belakang itu masih perlu ditakwil gitu. Terus yang ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung. Berarti ada ayat itu langsung diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain ataupun tanpa perlu ditakwil. Sedangkan mutasyabih masih memerlukan penjelasan dengan merujuk pada ayat-ayat lain. Berarti ayat mutasyabih itu biar jelas gimana, maka kita merujuk pada ayat-ayat yang lain agar bisa menjadi jelas maksudnya. Itu tentang pengertian mutasyabih. Kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu sebab-sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Apa sih sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabih? Pertama, sebab adanya ayat muhkam itu tujuannya adalah bandingan ayat yang mutasyabih. Berarti adanya ayat muhkam itu adalah untuk bandingan ayat yang mutasyabih. Yang asalnya mutasyabih itu tidak jelas, maka dijelaskanlah dengan ayat dibandingkanlah dengan ayat muhkam di sini. Yang kedua, sebab adanya ayat mutasyabih dalam Al-Qur'an adalah karena adanya kesamaran atau ketidakjelasan maksud syarak dalam ayatnya. Berarti adanya mutasyabih itu adalah karena adanya kesamaran atau adanya ketidakjelasan sesuatu yang dimaksud dari ayat tersebut secara syarak dalam ayatnya, sehingga sulit dipaham oleh umat, khususnya umat Islam. Maka dibandingkanlah dengan ayat muhkam tadi. Itu sebab-sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Kita memasuki pada pembahasan yang ketiga, yaitu apa saja jenis-jenis ayat muhkam dan mutasyabih. Dari keduanya, baik dari muhkam ataupun mutasyabih itu memiliki ada dua jenis. Satu, muhkam. Muhkam itu ada dua jenis. Pertama ada muhkam li dzatihi, yang kedua ada muhkam li ghairihi. Kita perinci dulu. Muhkam li dzatihi adalah muhkam yang semata-mata karena arti yang ditunjukinya itu tidak mungkin dapat dimansukh. Berarti muhkam li dzatihi itulah muhkam, ayatnya itu aslinya sudah muhkam sehingga tidak dapat dimansukh gitu. Sedangkan muhkam li ghairihi adalah ayat-ayat yang belum dinasakh pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah itu ada ayat-ayat yang belum dinasakh masih. Itu dinamakan muhkam li ghairihi. Yang kedua adalah mutasyabih. Sama dengan muhkam, mutasyabih juga ada dua jenis, yaitu ada mutasyabih ayat yang terdapat dalam lafaz huruf berupa huruf-huruf permulaan beberapa surah dalam Quran, yaitu contohnya alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha. Itu ayat yang ada di permulaan beberapa surah dalam Quran, itu dikatakan ayat-ayat mutasyabih. Sehingga dari ayat permulaan tadi itu tidak ada yang mengetahui hanya kecuali Allah. Maksudnya itu hanya diketahui oleh Allah. Yang B termasuk mutasyabih yang terdapat dalam mafhum ayat, seperti yang terdapat pada ayat-ayat yang berbicara
tentang sifat-sifatnya Allah. Berarti ayat yang menjelaskan atau yang membicarakan tentang sifat-sifatnya Allah. Itu termasuk jenis dari mutasyabih. Berarti mutasyabih itu ayat yang ada dalam permulaan surah. Yang kedua, mutasyabih itu menerangkan tentang ayat yang berbicara atau menerangkan tentang sifat-sifatnya Allah, sehingga perlu dibandingkan dengan ayat-ayat muhkam nantinya. Terus masuki pembahasan yang keempat, yaitu tentang pendapat atau pandangan para ulama tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Di sini ada dua kelompok ulama. Pertama, ada kelompok mazhab salaf. Siapa mazhab salaf itu? Mazhab salaf yaitu para ulama yang mempercayai serta mengimani ayat mutasyabih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Intinya ini tidak usah dibandingkan dengan ayat muhkam atau tidak perlu ditakwil. Berarti kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Sudah, mutasyabih itu kan Allah hanya mengetahui, sudah. Berarti sepenuhnya menyerahkan kepada Allah. Kalau mazhab salaf, mazhab yang terdahulu, ulama terdahulu itu percaya serta mengimani ayat mutasyabih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Intinya dalam mazhab salaf ini tidak usah dibandingkan dengan ilmu muhkam, tidak perlu ditakwil lagi, tidak usah. Yang kedua, ada mazhab khalaf, ulama mutakhirin, yaitu para ulama yang berpendapat bahwa perlunya mentakwil ayat mutasyabih yang menyangkut sifat-sifatnya Allah, sehingga lahirlah yang namanya arti yang sesuai dengan keluhuran Allah. Berarti kalau menurut mazhab salaf, yang mana mazhab salaf itu percaya serta mengimani sepenuhnya kepada Allah tentang ayat mutasyabihat. Intinya tidak usah perlu ditakwil lagi. Kalau mazhab khalaf itu masih perlu mentakwil sehingga lahirlah yang namanya arti atau maksud yang sesuai dengan keluhuran Allah. Dan ini mencakup kepada sifat yang menerangkan tentang sifat-sifatnya Allah. Sekarang pembahasan yang kelima tentang apa sih hikmah atau manfaat yang kita ambil karena mengetahui ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Pertama, hikmah ayat-ayat muhkam, pertama, menjadikan kemudahan bagi manusia untuk mengetahui arti dan maksud pada ayat tersebut. Berarti hikmah pertama dari ayat muhkam adalah biar mudah bagi kita untuk mengetahui makna atau sesuatu yang dimaksud pada ayat tersebut. Yang kedua, yang termasuk dari hikmah ayat muhkam, mendorong atau memotivasi umat Islam untuk segera mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran tersebut, karena lafaz ayatnya telah mudah diketahui dan dapat dipahami. Karena ayatnya sudah dipaham, karena ayatnya sudah diketahui dengan jelas, maka kita bisa mengamalkan daripada ayat tersebut. Yang ketiga, termasuk hikmah ayat muhkam, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang yang lemah dalam berbahasa Arab. Meskipun orang yang tidak mengerti bahasa Arab, apa sih artinya itu? Karena ayatnya sudah jelas, maksud dan artinya sudah jelas, maka mudah atau menjadi rahmat bagi orang yang tidak mengerti tentang bahasa Arab. Terus yang B, hikmah ayat-ayat mutasyabih. Manfaat mengetahui ayat-ayat mutasyabih saja. 1. Menunjukkan kemukjizatan Allah.
menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dan ketinggian sastra serta balaghahnya atau mantiknya, agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa Al-Quran merupakan wahyu ilahi. Nah, yang pertama ini agar menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dan tingginya sastra, tingginya balaghah, tingginya kebahasaan, mantik di situ, agar kita sadar bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah, wahyu ilahi. Yang kedua, termasuk hikmah ayat-ayat mutasyabih, ujian pada umat manusia. Apakah dengan adanya ayat mutasyabih manusia ini masih beriman atau tidak? Kan ayatnya tidak jelas. Maka di situ ada yang ulama mengatakan tidak perlu ditakwil, kita sepenuhnya pasrahkan kepada Allah. Ada ulama ya disebut dengan ulama khalaf, perlu masih ditakwil. Kenapa? Biar melahirkan arti atau maksud yang sesuai dengan dikehendaki ayat mutasyabih tersebut. Nah, di situ manusia diuji apakah manusia itu beriman atau tidak dengan adanya ayat-ayat mutasyabih, ayat yang belum jelas maksudnya. Terus yang ketiga, termasuk hikmah ayat-ayat mutasyabih, menambah pahala bagi yang benar-benar mengkajinya. Sebab semakin sulit pekerjaan, semakin besar pula pahalanya. Ada perkataan itu, semakin sulit pekerjaannya, maka semakin besar pula hasilnya atau pahalanya. Nah, disitulah umat Islam yang mengkaji tentang tentang ayat-ayat mutasyabih, maka pahalanya ditinggikan oleh Allah. Sebab mengkaji ayat-ayat mutasyabih, baik itu dibandingkan dengan ayat-ayat muhkam atau mentawilnya. Yang keempat, memperlihatkan kelemahan akal. Lemahnya akal manusia agar manusia tidak sombong. Hikmah atau manfaat dari adanya ayat muhkam itu biar manusia itu tidak sombong, tidak mengandalkan akalnya, sehingga manusia itu memperlihatkan kelemahan akalnya dengan adanya ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang tidak jelas maksudnya atau tidak jelas maknanya. Yang kelima, termasuk hikmah ayat-ayat mutasyabih adalah mendorong umat Islam, memotivasi umat Islam untuk giat, untuk rajin, untuk tekun selalu belajar, meneliti serta bertindak menalar. Akalnya dipakai, diteliti serta belajar. Tentang apa? Tentang ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang tidak jelas maksudnya. Karena kita tidak mengetahui maksud dari ayat tersebut, kita bisa belajar, giat belajar, meneliti atau mengkaji serta bertindak menalar, akalnya dipakai. Sampai di sini penjelasan kami tentang ayatul muhkamat wa ayatul mutasyabihat. Semoga penjelasan dari kami ini bisa bermanfaat khususnya kepada Al-Fakir Muhammad Ziyadi Animan, umumnya kepada mahasiswa, teman-teman mahasiswa Universitas Zainul Hasan Genggong. Sebelum kami tutup penjelasan ini, kami sebagai manusia biasa tidak mungkin luput dari dosa dan salah. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada salah-salah kata atau salah menjelaskan yang tidak sesuai dengan panjenengan semua penjelasan kami. Kami mohon maaf. Inilah batas kemampuan kami dalam menjelaskan tentang ayatul muhkamat serta ayatul mutasyabihat.
Cukup dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.